Sepanjang tahun 2021-2022, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menghasilkan dan mengawal pelaksanaan 12 aksi. 12 aksi ini melibatkan 48 kementerian dan lembaga, 34 provinsi, dan 57 kabupaten kota. Aksi One Map Policy adalah wujud komitmen Stranas PK dalam percepatan kepastian perizinan sumber daya alam melalui kebijakan satu peta. Aksi ini diharapkan mampu menutup celah praktek korupsi di sektor sumber daya alam, terselesaikannya sengketa tanah, dan kepastian perizinan untuk para pelaku usaha. Dengan piloting di 5 provinsi, yaitu Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua, Stranas PK menetapkan 5 output. Namun, output dari aksi yang melibatkan setidaknya 4 kementerian dan lembaga ini masih berjalan lambat. Salah satu output dalam penetapan kawasan hutan misalnya baru tercapai 9%. Penyebabnya, selain masalah keamanan dalam tata batas di daerah rawan, juga karena dokumen tata batas yang tidak lengkap, juga terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia. Stranas PK juga mendorong perbaikan tata kelola impor dan ekspor melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas atau SINAS-NK. Dengan SINAS-NK, kebijakan terkait impor produk pangan dan kesehatan menjadi lebih terbuka, transparan, dan memiliki basis data yang terintegrasi. Tahun 2022, Stranas PK fokus pada 6 komoditas pangan strategis, yaitu beras, gula, jagung, bawang putih, daging, dan garam. Target aksi ini antara lain sinkronisasi data realisasi impor dengan data kebutuhan impor untuk mencegah jual beli kuota impor. Hal ini akan memberikan kemudahan dan kepastian berusaha dan menjamin ketersediaan barang bagi rakyat. Di aksi ketiga, Stranas PK mengawal dan mendorong tersedianya data beneficial ownership yang akurat dan terintegrasi yang dapat diakses oleh publik. Data ini dapat dimanfaatkan untuk penanganan perkara, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa. Harapannya, untuk menghilangkan penyalahgunaan korporasi untuk korupsi, pendanaan terorisme, dan pencucian uang. Stranas PK mendorong pembangunan sistem perencanaan program dan keuangan dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat yang terintegrasi secara elektronik, sehingga hasil pembangunan dapat ditampilkan dan terintegrasi hingga ke tingkat pusat, mulai dari perencanaan, penetapan pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan audit. Integrasi sistem ini akan mencegah korupsi dan intervensi pihak lain dalam anggaran karena perencanaannya yang transparan. Namun, hingga 4 tahun berlalu, aksi ini belum sepenuhnya mencapai 100% target dalam hal penggunaan SIPD sebagai aplikasi umum. Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintahan juga menjadi perhatian Stranas PK. Dengan pelaksanaan aksi penguatan implementasi pengadaan barang atau jasa dan pembayaran berbasis elektronik, diharapkan dapat mencegah praktek korupsi. Di antaranya dengan penggunaan e-katalog dan aktivitas marketplace, serta pembayaran elektronik melalui penggunaan kartu kredit pemerintah, internet banking, atau mekanisme payment gateway. Hasilnya antara lain, Kementerian Kesehatan telah memindahkan katalog obat dan alat kesehatan dari katalog nasional menjadi katalog sektoral. Dari 34 provinsi, seluruhnya telah melakukan transaksi belanja melalui e-katalog. Bahkan 15 provinsi capaiannya telah memenuhi target transaksi pada 5 komoditas. Sementara dari 8 kementerian dan lembaga yang menjadi target, 5 kementerian dan lembaga telah memenuhi target transaksi belanja, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. Tata kelola penerimaan negara pada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan cukai menjadi aksi ke-6 Stranas PK tahun 2022. Stranas PK menetapkan sasaran output diantaranya optimalisasi PNBP di subsektor sumber daya alam, optimalisasi PNBP melalui peningkatan akuntabilitas sektor swasta, optimalisasi PNBP melalui perbaikan layanan publik pengujian kendaraan bermotor, dan optimalisasi potensi cukai hasil tembakau. Dengan digitalisasi yang digunakan dalam Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara, SIMBARA,
produsen batubara telah memenuhi kewajiban royalti kepada pemerintah dan meningkatkan PNBP hingga 109%. Efektivitas dan efisiensi dalam berbagai program subsidi pemerintah kepada masyarakat miskin juga menjadi perhatian Stranas PK. Sebagai wujud komitmennya, Stranas PK mendorong pemanfaatan data kependudukan beserta transaksi administrasi kependudukan seperti kelahiran, kematian, dan pindah alamat yang terintegrasi. Dengan progresnya antara lain, prosentase data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang padan dengan NIK mencapai 99,05% sehingga seluruh penerima bansos telah padan NIK kecuali wilayah Papua dan Papua Barat. Tingginya biaya logistik pelabuhan menjadi perhatian Stranas PK. Stranas PK mendorong peningkatan layanan pelabuhan dengan integrasi dan penyederhanaan birokrasi di 14 pelabuhan utama di Indonesia dengan melakukan 5 aksi, yaitu penyelesaian tumpang tindih regulasi, pengelolaan tenaga kerja bongkar muat, implementasi National Logistic Ecosystem (NLE), penerapan sistem layanan, dan perbaikan birokrasi penyediaan layanan kepelabuhanan. Dalam waktu 1 tahun sejak aksi pelabuhan bergulir, pelayanan di pelabuhan telah melalui satu sistem Indonesia National Single Window (INSW), di mana pengguna jasa cukup melakukan 1 kali input. Hasilnya, antara lain, performance pelabuhan Indonesia yang membaik. Data per bulan September 2022, Indonesia masuk dalam 20 besar port performance menurut United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD. Sebuah capaian yang luar biasa, ketika dengan jumlah pelabuhan yang banyak, performance pelabuhan di Indonesia bahkan berada di atas Kanada, Australia, Jerman, bahkan Amerika Serikat. Peningkatan independensi dan kinerja aparat pengawasan intern pemerintah, APIP, menjadi aksi ke-9 Stranas PK. Dengan aksi ini, diharapkan kinerja APIP menjadi independen, sehingga penggunaan anggaran oleh instansi pemerintah menjadi semakin efisien dan efektif. Stranas PK juga mendorong manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Tujuannya meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan. Aksi ini juga dapat menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Aksi penguatan sistem database penanganan perkara tindak pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI) menjadi salah satu aksi prioritas Stranas PK. Stranas PK mendorong pertukaran dan pemanfaatan data perkara secara elektronik antar lembaga penegak hukum, sehingga bisa mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang berkualitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Memperbaiki dan meningkatkan integritas aparat penegak hukum menjadi aksi ke-12 Stranas PK dengan memperbaiki dan mempertimbangkan kelayakan kesejahteraan aparat penegak hukum atau APH. Diharapkan agar para APH menjadi semakin berintegritas.